Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Puji syukur kalau pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan walaupun masih secara online. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang Maha Kudus, terima kasih Tuhan. Puji syukur kami semua boleh kembali diperkenankan oleh Tuhan untuk kami mendengarkan firman Tuhan dan kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur juga Tuhan atas segala penyertaan Tuhan, atas hari-hari yang boleh kami lalui bersama keluarga kami dengan penuh kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa kalau perjumpaan kami pada hari ini kiranya Tuhan izinkan kami untuk mendalami firman Tuhan supaya menjadi bekal dalam kehidupan kami. Kami boleh melakukan apa yang seturut dengan yang ingin Tuhan ajarkan kepada kami. Berkati kami Tuhan untuk kami dapat membuka hati kami dan pikiran kami, juga kami dapat melakukannya sebagai suluh langkah hidup kami. Berkati hamba Tuhan yang akan membawakan firman ini, kiranya firman-Mu adalah kebenaran yang boleh hamba sampaikan kepada para ibu-ibu jemaat GKP Sadang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Bapa, kami mohon penyertaan Tuhan dan kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu yang kudus. Amin. Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Renungan singkat kita pada hari ini diambil dari Amsal 13 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Amsal 13 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6, beginilah firman Tuhan. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Orang benar benci kepada dusta, tetapi orang fasik memalukan dan memburukkan diri. Kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya, tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang mau memelihara dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa dalam tubuh kita banyak sarana yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk kita memenuhi kebutuhan diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Dan seluruh anggota tubuh kita ini berfungsi dengan sempurna. Mereka menjalankan tugas masing-masing secara harmonis dan tanpa saling bertentangan satu dengan lain. Dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki, semuanya berguna dan mempunyai tugas dan peran masing-masing. Setiap anggota tubuh dapat berperan dan menghasilkan sesuatu dalam kehidupan, bisa berdampak positif ataupun bisa berdampak negatif, bisa berdampak baik ataupun berdampak buruk, dan bisa mendatangkan sukacita ataupun duka cita. Misalnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tangan. Tangan ini kita bisa gunakan untuk diri kita sendiri dalam bekerja, dalam melakukan usaha, dalam memenuhi kebutuhan kita. Tangan juga bisa digunakan untuk orang lain dengan mengucap salam, dengan membantu, dengan menolong. Itu dampak positif. Tetapi tangan juga bisa menjadi berdampak negatif ketika tangan itu kita gunakan untuk menuding orang. Ketika tangan kita gunakan untuk memukul orang atau menampar orang, nah itu tangan akan memberikan dampak yang negatif. Demikian juga dengan anggota tubuh kita yang lain, termasuk mulut. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan,
Mulut adalah media untuk mengartikulasikan segala sesuatu yang ada dalam pikiran dan hati. Oleh karena itu, benar kalau ada ungkapan atau pepatah yang mengatakan mulutmu harimaumu. Ungkapan ini hanya dua kata tetapi cukup terkenal, mulutmu dan harimaumu. Arti dari ungkapan tersebut adalah bahwa kita sebagai manusia, kita harus berhati-hati dengan menggunakan perkataan kita yang kita ucapkan, kata-kata yang kita lontarkan. Karena apa? Efeknya itu bisa berdampak buat kita sendiri. Karena apa yang kita ucapkan, kita lontarkan, itu bisa berbalik, menerkam seperti seekor harimau yang akan menerkam kita. Nah, itulah ibu-ibu yang dikasih Tuhan, efek ataupun dampak dari mulut. Nah, di dalam renungan kita pada hari ini, tema kita adalah penggalan sepotong lagu dari sekolah minggu, hati-hati gunakan mulutmu. Itu tema kita, hati-hati gunakan mulutmu. Dan di dalam pembacaan kita, di dalam Amsal ini lebih ditegaskan dan diambil Amsal 13 ayat 3 yang dikatakan, siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Ibu yang dikasih Tuhan, jika demikian Alkitab ingin mengajarkan kita untuk kita menjaga mulut kita, untuk kita memelihara nyawa kita lewat perkataan kita sendiri. Dan siapa yang lebar bibir, itu akan ditimpa kebinasaan. Lalu apa tujuan Allah jika demikian Allah menciptakan organ mulut itu? Ibu yang dikasih Tuhan, mulut tidak diciptakan Allah untuk melakukan pekerjaan yang mematikan diri sendiri ataupun mematikan orang lain. Tetapi Tuhan menempelkan mulut kepada kita itu dengan suatu tugas khusus. Tuhan menjadikan mulut itu sebagai perantara kehidupan. Mulut ditugaskan untuk kita dapat memasukkan hal-hal yang bergizi. Kita dapat memasukkan manfaat dari apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita. Misalnya, makanan yang kita makan, jika itu makanan yang bergizi, itu akan mendatangkan kebaikan untuk tubuh kita. Tanpa mulut, manusia tidak akan mungkin bisa bertahan dalam membangun kesehatannya tubuhnya. Nah, itulah gunanya mulut, untuk membangun tubuh kita sendiri lewat apa yang kita masukkan, kita makan di dalam tubuh kita. Tetapi Tuhan juga menciptakan mulut bukan saja untuk diri kita sendiri, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan juga berbicara tentang bagaimana mulut ini kita gunakan untuk kita dapat memuliakan Tuhan di dalam setiap ucapan yang kita sampaikan. Lalu, apa yang harus kita katakan sebagai orang Kristen? Apa yang harus kita gunakan? Apa yang harus kita lontarkan dengan mulut kita ini, ibu-ibu yang dikasih Tuhan? Firman Tuhan hari ini ingin mengajarkan kepada kita banyak contoh-contoh Alkitab bagaimana cara kita menjaga perkataan, bagaimana kita dapat menjaga mulut kita. Tetapi saya mengambil hanya dua. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 11 yang bagian A, Alkitab mengatakan, jika ada orang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, firman ini bukan berarti kita menggurui orang lain. Bukan berarti kita sok tahu, sok pintar, sok rohani. Kita berkata-kata seperti firman Tuhan. Bukan. Tetapi hendaklah perkataan yang kita sampaikan, kita ucapkan, kita keluarkan itu bermuatan tentang kesaksian, tentang firman Allah. Firman Allah isinya adalah kebaikan, dan kebaikan. Tidak ada firman Tuhan yang membuat seseorang menjadi jatuh atau terpuruk. Tetapi di sini firman mengajarkan bahwa kita belajar menyampaikan kata-kata yang baik sesuai dengan firman Tuhan tentu saja. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, yang kedua saya mengambil Alkitab di dalam Efesus 4 ayat 29 tentang mulut juga. Di dalam firman Tuhan Efesus 4 ayat 29 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia.
Jadi ibu-ibu yang dikasih Tuhan, perkataan itu harus penuh dengan kasih. Artinya suatu perkataan yang penuh dengan keramahan itu pasti didasari oleh kasih. Jadi setiap apa yang kita lontarkan bukan berdasarkan dari apa yang kita pikirkan secara amarah, bukan apa yang kita sampaikan karena kita tidak suka dengan seseorang. Karena apa yang kita ucapkan itulah keluar dari pikiran dan hati kita yang dikasih Tuhan. Jadi kita harus mempertimbangkan dulu apakah ucapan, apakah lontaran yang kita sampaikan itu adalah membangun bagi mereka, sehingga mereka yang mendengar itu memperoleh kasih karunia. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, mulut itu memang mempunyai ukuran kecil, tetapi dampaknya besar. Mulut dapat menjadi sarana komunikasi, dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tetapi juga mulut bisa menjadi sarana kutuk ataupun menjadi sumber sakit hati karena apa yang kita ucapkan. Kalau kita tidak menggunakannya secara hati-hati. Nah, contohnya di dalam Alkitab, ibu dikasih Tuhan, ketika Ayub di dalam penderitaannya, di dalam kesengsaraannya, dia bercerita, curhat kepada ketiga sahabatnya. Lalu apa yang Ayub terima dan Ayub dengar dari Elifas, salah satu sahabatnya? Kalau kita baca di dalam Ayub 4 ayat 7, Elifas berkata, "Siapa binasa dengan tidak bersalah, dan di manakah orang yang jujur dipunahkan?" Kalimat Elifas ini dapat diartikan bahwa ia menuduh Ayub telah berbuat dosa. Jadi kalau kita lihat kalimat Elifas ini, dia mengatakan bahwa mana ada sih orang yang jujur itu dipunahkan. Mana ada sih seorang menderita kalau dia tidak bersalah. Kan bahasanya tidak baik. Bahasa ketika kita mendengarkan curhatan seseorang, ketika seorang sedang dalam kesedihan, sedang menyampaikan isi hati kepada kita, kenapa kita menderita, kenapa kita harus mengalami. Tetapi kalimat yang diucapkan atau disampaikan oleh rekannya itu membuatnya semakin down. Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam Ayub 5, Elifas kembali berkata, "Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa." Itu kata Elifas. Elifas mengartikan bahwa Ayub ini menanggung penderitaan karena dia sedang menerima teguran. Nah, enak nggak mendengarnya? Seandainya kita ada di posisi seperti itu, ketika ada orang curhat kepada kita, lalu kita bilang, "Kenapa ya kok hidup saya seperti ini? Kenapa ya anak saya kok seperti ini?" Lalu kita yang menjadi tempat curhatannya, kita bilang gini, "Ibu sih dulu, harusnya ibu dulu jangan begini. Makanya bu, harusnya ibu dulu begini." Wah, seperti itu, seperti apa rasanya ya? Ketika kita ingin mengeluarkan semua kesedihan kita, tetapi kita malah disalahkan. Itu kan semakin memperburuk keadaan orang itu. Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam Amsal 25 ayat 11, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Nah, ayat ini berarti kita harus pandai, kita harus bisa memilih perkataan yang tepat dan waktunya yang tepat. Jadi tidak sembarangan kita mengeluarkan kata-kata, tidak sembarangan kita mengeluarkan ucapan yang tidak tepat pada waktunya dan tidak melihat situasi apa yang dirasakannya. Nah, inilah yang menjadi suatu ajaran Tuhan kepada kita. Bagaimana kita dapat mempergunakan mulut itu dengan sebaik-baiknya, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, sekarang sudah zaman berubah. Kita tidak lagi sering mengeluarkan ucapan katanya, apalagi sekarang sedang corona, sedang menjaga kondisi, kita lebih banyak di dalam. Jarang kita bertemu dengan orang-orang, jarang kita berkumpul dalam persekutuan. Kita menjaga ucapan, ya benar, hebat, luar biasa. Mulut kita menjadi mulut yang pendiam, menjadi orang yang kalem. Tetapi ada kalanya mulut berhenti, jari-jari kita tidak berhenti. Sama, kita mulut tidak berucap kata-kata apa-apa, tetapi jari-jari kita melihat status orang saja,
kita iseng, gatel, statusnya tidak benar nih. Lalu kita mengeluarkan komen-komen yang tidak menyenangkan atau mengkritik orang. Kita mengeluarkan statement ataupun pernyataan, wah saya tidak suka dengan itu, atau saya sedang merasa galau karena ini nih. Siapa tuh orang itu? Nah, biasanya kan komen-komen seperti itu ya. Nah, Ibu yang dikasih Tuhan, baik secara lisan ataupun tulisan itu adalah sama. Tulisan walaupun hanya tulisan, tapi itu juga dapat menyakiti hati orang lain. Gak ada bedanya, karena apa yang kita tulis itu kan ada yang dalam kepala kita, di dalam pikiran kita, juga hati kita. Kalau dalam pikiran kita tidak suka dengan orang, atau apalagi hati kita yang mungkin punya perselisihan atau tidak suka dengan orang itu, nah itu kan dilontarkan lewat jari-jari kita juga. Apa bedanya dengan mulut? Sama, mulut dengan tulisan pun itu sama-sama berbahaya buat orang lain, Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi apa yang harus kita perhatikan supaya kita sebagai ibu-ibu kita boleh diberkati Tuhan di dalam menjaga mulut kita? Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita perlu hati-hati dalam menjaga mulut, walaupun itu sekarang tergantikan oleh status dan komen. Kita belajar untuk seperti Salomo ketika dia harus memutuskan segala sesuatu, dia meminta hikmat kepada Tuhan. Kita perlu hikmat Tuhan ketika kita ingin berbicara. Kita pikirkan terlebih dahulu, apakah waktunya tepat? Apakah ucapan yang saya akan keluarkan ini baik nggak ya kata-katanya ya? Tepat nggak ya? Menyinggung nggak ya? Cocok nggak ya? Kita pertimbangkan baik-baik. Kalau menurut kita itu tidak cocok, lebih baik kita diam. Ketika ada orang ingin curhat kepada kita jangan cepat menyela, kita jangan cepat berkomentar. Itu makanya Allah memberikan kita 2 telinga dan 1 mulut. Artinya apa? Allah ingin agar kita banyak mendengar. Mendengarlah dulu curhat orang. Dengarkanlah dulu apa yang jadi pergumulan dia. Banyak mendengar, sedikit berbicara. Tetapi berbicaranya lihat situasinya. Jangan kita malah membuat kata-kata yang membuat orang lain menjadi sedih. Jangan kita membuat kata-kata yang membuat orang lain menjadi terpojok. Ibu yang dikasih Tuhan, kita juga belajar untuk tidak mengedepankan nafsu amarah dalam menjawab ucapan orang lain ataupun di dalam mengkomen status orang lain. Karena apa? Di dalam amarah kita akan lupa. Di dalam amarah terkadang kata-kata ataupun tulisan itu jadi kacau. Itu kadang-kadang membuat orang lain juga jadi ikut terpancing menjadi emosi. Akhirnya amarah jadi menimbulkan marah yang benar-benar. Dan itu kan menjadi tidak harmonis di kalangan kita. Sebagai jemaat, sebagai teman, sebagai relasi. Nah, apabila itu terjadi, apabila kita sudah terlanjur keluar ucapan yang tidak menyenangkan sebagai orang beriman ataupun sebagai anak Allah, apa salahnya kita minta maaf, Ibu yang dikasih Tuhan? Kalau kita sudah terlanjur mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas sehingga membuat orang lain terluka, kita minta maaf. Kita bilang bahwa mungkin kita salah dalam berbicara, kita minta maaf saja. Tidak perlu kita merasa malu ataupun kita merasa gengsi. Nah, karena apa? Setiap ucapan yang kita lontarkan, kita keluarkan, jika itu membuat orang lain menjadi terluka ataupun bersedih, bisa jadi dia akan membekas di hatinya. Orang itu mungkin akan memaafkan kita, bisa saja dia akan melupakan, tapi bekasnya itu pasti. Terngiang-ngiang suara orang itu pun akan terasa terus di dalam pikirannya. Untuk itu mari Ibu yang dikasih Tuhan, kita sama-sama belajar untuk mengendalikan mulut kita. Bukan hanya mulut, tetapi setiap perkataan dan jari-jari kita. Setiap apa yang kita tuliskan, setiap apa yang kita lontarkan. Kita mulailah membangun perkataan yang positif, kritik yang membangun, teguran yang penuh kasih, dan nasihat yang membangkitkan semangat. Kita perlu hikmat Tuhan, Ibu yang dikasih Tuhan, agar setiap apa yang kita keluarkan, kita ucapkan, apa yang kita sampaikan,
itu tidak melukai orang lain. Berkasih Tuhan, pada akhirnya setiap apa yang kita ucapkan, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kepada kita. Di dalam Matius 12 ayat 36 sampai dengan 37, firman Tuhan berkata, "Setiap kata-kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum." Demikianlah firman Tuhan, kiranya renungan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup renungan singkat kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang Maha Kudus, terima kasih Bapa. Renungan singkat boleh hamba sampaikan bagi kami semua Bapa, dan kami percaya bahwa sebagai kaum ibu Tuhan, tentunya kami tidak pernah lepas dari kesalahan kami. Kami seringkali berguncing, kami seringkali membicarakan orang lain, tetapi kami sadar Tuhan bahwa firman-Mu pada hari ini mengingatkan kami agar kami lebih berhati-hati dalam mempergunakan kata-kata kami. Kami mohon ampunan dari Engkau Bapa. Berikan kami hikmat-Mu Tuhan, agar dalam setiap pergaulan kami, dalam setiap pertemuan kami dengan rekan-rekan kami, dalam setiap aktivitas kami boleh menjaga perkataan kami, sehingga yang keluar dari ucapan kami adalah senantiasa untuk menyenangkan orang lain. Ampuni kami Tuhan, jika di masa lalu mungkin kami banyak melakukan hal yang menyakitkan bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk renungan ini Bapa, dan kami percaya bahwa renungan ini akan membuat kami semakin mengerti akan pentingnya kami menjaga persatuan kami di dalam ibadah kami maupun dalam keseharian kami, di dalam pertemanan kami. Bapa, kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami berdoa untuk Komisi Kaum Perempuan. Kami mengucap syukur untuk semuanya Bapa, di dalam segala program yang telah dibuatnya, kiranya Tuhan boleh bekerja di dalamnya, dalam setiap aktivitas yang mereka telah susun, dalam anggaran maupun kegiatan yang akan mereka lakukan. Tuhan berkati mereka. Terima kasih Tuhan untuk Komisi Perempuan, kebersamaan mereka di dalam kepengurusan maupun di dalam anggota mereka. Kiranya boleh terjalin kerjasama yang baik, boleh menjadi suatu ibadah yang baik di dalam kemuliaan nama-Mu. Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap mereka yang bergumul di dalam Tuhan. Kami percaya untuk setiap permasalahan hidup kami. Kami memohon Tuhan, kiranya tolong kami untuk kami dapat senantiasa menjalani hari-hari kami. Kami boleh melewati hidup kami dalam suka dan duka kami bersama dengan Engkau Tuhan. Dan bagi rekan-rekan kami yang terbaring sakit ataupun yang sedang dalam masa pemulihan, kami pun berdoa untuk mereka Tuhan. Untuk Ibu Seli Sibal, untuk Ibu Mustamu, untuk Mami Jen Tuhan, dan untuk rekan-rekan kami yang lain, jemaat kami yang lain yang dalam keadaan sakit dan pemulihan pun. Kami berdoa Bapa, kiranya urapan-Mu, jamahan-Mu, Kau berkenan menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa di dalam kegiatan kami beribadah, Tuhan selalu memberikan kekuatan, Tuhan selalu memberikan kami penyertaan Tuhan. Terlebih lagi di dalam COVID saat ini Tuhan, kami percaya bahwa apa yang kegiatan kami lakukan, kami mohon Tuhan pun menyertai kami. Biarlah kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Bapa, dalam pemerintahan kami yang sedang menangani COVID yang semakin meluas. Kiranya Tuhan tolong agar mereka dapat menanganinya dengan baik, dan Tuhan juga berikan hikmat kepada para pemimpin kami untuk melakukan tugas mereka dalam hari-hari mereka, juga dalam keseharian di mana pemerintah kami bekerja keras untuk menangani ini. Tuhan berkati mereka dan mendampingi mereka. Berkati juga Tuhan para pekerja di gereja kami, dari Pak Pendeta bersama keluarga, juga penatua, komisi, segala tim yang ada, juga panitia. Kiranya Tuhan berkati kami agar hati kami boleh bekerja, apa yang kami lakukan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan terima kasih Tuhan, pada akhirnya kami juga akan melengkapi doa yang tidak sempurna ini di dalam doa yang Tuhan ajarkan demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kiranya kita dapat bertemu kembali di dalam renungan untuk kaum perempuan di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.